Gimana Mas? Dimulai Mas? Ya, dimulai aja, dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mas Maman, Mas Arvendo dan Pak Aruna Nuriza. Terima kasih untuk udah hadir di agenda malam hari ini. Mungkin dari tadi saya sudah bisa mulai paparannya. Coba. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bulan Januari tahun 2022, laporan pendidikan keempat, edisi keempat, program penerima beasiswa alumni TEP. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi. Jingka, apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Bentar. Masih ingat ketentuan terakhir bulan lalu yang disampaikan prioritasnya apa? Untuk mengurangi ini, Kak, mengurangi teks dalam layar. Dalam layar. Lebih ke penguasaan materinya, Kak. Sampai Vi masih ingat nggak Dovendo sama yang kemarin? Fokus ke tugas akhir Mas. Nah, kan kemarin udah ngirim email, bener nggak? Nah, kita utamakan ke situ dulu. Jadi penyampaian materinya diganti dengan apa nih? Penyampaian yang kemarin lewat email. Nah, sekarang dipresentasikan yang kemarin dikirim lewat email itu, yang draft sementaranya. Siap, Kak. Amirah, cek Amirah. Siap, Kak. Nanti tolong isiin ya, screenshotin, isiin ke database. Nanti tak kirim. Oh iya, Kak. Siap, Kak. Jingka, sudah terlihat, Kak? Sudah. Di Zoom ya, biar lebih kelihatan. Pada kesempatan malam hari ini, laporan pendidikan untuk bulan Januari lebih difokuskan ke pembahasan tentang konsep proposal tugas akhir. Di sini saya memiliki konsep tentang prototipe sistem keamanan autonomous rail rapid transit otomatis terintegrasi human machine interface berbasis PLC Omron CP1E. Untuk sementara dari apa yang ditampilkan di sini, saya mengambil
3 literatur dari 3 paper, 3 jurnal. Yang pertama jurnal dengan judul Prototype Autocracy atau Otomatis Transjakarta Security System. Ini saya di sini materi yang saya gunakan metode automatic road blockernya yang menggunakan PLC. Jadi sistem penggunaan modeling sama konsepnya yang mungkin nanti bisa saya pelajari atau saya gunakan materinya dari paper yang pertama yang dengan judul Prototype Autocracy. Yang kedua yaitu prototipe portal Transjakarta Otomatis. Ini sama tapi dengan basis yang berbeda. Yang prototipe Autocracy tadi berbasis PLC, kemudian yang portal ini berbasis Atmega 853. Dari paper ini saya menginginkan untuk mengimplementasikan logika input sensor dan outputnya yang berupa penggerak pada portal otomatis ini. Kemudian untuk jurnal ketiga berjudul Implementasi Sistem Kontrol pada Gerbang Parkir dan Spike Barrier menggunakan microcontroller. Ini untuk referensi pada power supply, relay, dan driver motor yang digunakan pada mekanika Spike Barrier untuk road blocker yang ada untuk model yang saya inginkan. Kemudian untuk struktur literatur, ini jurnal ada 3 jurnal tadi. Yang pertama Prototype Autocracy, Automatic Transjakarta Security System. Kemudian ada Prototype Portal Transjakarta Otomatis berbasis Atmega 853. Kemudian ada jurnal Implementasi Sistem Kontrol pada Gerbang Parkir dan Spike Barrier menggunakan microcontroller ya. Tipe belum dituliskan. Yang nanti outputnya digunakan sebagai literatur untuk penulisan tugas akhir saya yang akan dibuat proposalnya untuk seminar proposal tugas akhir dengan judul Prototype Sistem Keamanan Autonomous Rail Rapid Transit Otomatis Terintegrasi Human Machine Interface berbasis PLC Omron CP1E. Kemudian struktur latar belakang masalah. Di sini ada 3 yang saya cantumkan. Pertama, Autonomous Rail Rapid Transit merupakan sarana transportasi publik yang berjalan di atas virtual track sebagai pemandu. Kemudian dengan adanya yang kedua, dengan adanya Autonomous Rail Rapid Transit di jalan raya dengan kondisi lalu lintas campuran dapat mengakibatkan penurunan kecepatan dan memungkinkan terjadinya kecelakaan pada moda transportasi lain. Kemudian yang ketiga, upaya menciptakan sistem keamanan yang efektif untuk operasi ART dengan tujuan agar mengurangi adanya kecelakaan lalu lintas. Untuk solusinya yaitu pembuatan sistem keamanan otomatis berbasis otomatis pada operasi Autonomous Rail Rapid Transit. Metodenya pembuatan prototipe sistem keamanan Autonomous Rail Rapid Transit yang terintegrasi dengan Human Machine Interface atau HMI dengan controller menggunakan PLC Omron CP1E. Untuk abstrak, tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah merancang bangun prototipe sistem keamanan pada operasi Autonomous Rail Rapid Transit berbasis PLC Omron
CP1E yang dapat menjaga keamanan dan kesterilan jalur Autonomous Rail Rapid Transit dari pengguna jalan lain. Sistem keamanan Autonomous Rail Rapid Transit merupakan sistem pengaman jalur otomatis yang dapat dioperasikan secara manual ketika terjadi gangguan pada sistem kerja otomatis. Prototipe ini menggunakan sensor proximity inductive sebagai sensor identifikasi yang akan diolah melalui controller PLC Omron CP1E dengan menggunakan motor DC sebagai output sebagai penggerak road blocker otomatis. Sistem ini juga terintegrasi dengan HMI atau Human Machine Interface sebagai sistem monitoring dan kontrol manual ketika terjadi suatu masalah. Jadi secara umum gambarannya tujuan pembuatan TA ini yaitu merancang bangun prototipe sistem keamanan pada operasi Autonomous Rail Rapid Transit dengan basis PLC Omron CP1E yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan kesterilan jalur Autonomous Rail Rapid Transit dari pengguna jalan lain. Sistem ini nanti akan dikembangkan dan bekerja secara otomatis. Kemudian dapat dioperasikan secara manual ketika terjadi gangguan. Jadi ketika terjadi gangguan, maka sistem ini dapat dioperasikan secara otomatis melalui HMI. Kemudian untuk latar belakang, saya bacakan, Autonomous Rail Rapid Transit atau ART merupakan transportasi publik seperti kereta api, tetapi berjalan di atas dengan menggunakan virtual track sebagai pemandu. ART berjalan dengan bantuan teknologi sensor lag detection and ranging atau LiDAR dan Global Positioning System atau GPS. Kelebihan ART adalah tidak mengeluarkan emisi gas pada penggunaannya, tidak bising, memiliki sistem wireless yang tidak lagi memerlukan rangkaian listrik berupa kabel di atas jalur kereta, dapat menampung jumlah penumpang yang lebih banyak. Meski begitu, terdapat beberapa kelemahan, yaitu pengoperasiannya menyebabkan penurunan kecepatan untuk moda transportasi lainnya, bus dan mobil. Jadi, di saat dioperasikan pada kondisi lalu lintas campuran atau mixed traffic, ART cenderung tertunda oleh gangguan di jalurnya dan berpotensi menyebabkan kemacetan bila tidak direncanakan dengan baik. ART juga dapat menyebabkan kerusakan dan kecelakaan jika tidak dibuat rambu lalu lintas yang jelas karena adanya konflik dengan pengguna jalan. Mengacu pada operasi Transjakarta yang mempunyai jalur khusus dan sebidang dengan jalan raya yang dilalui moda transportasi lain, telah terjadi banyak kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian pengguna jalan maupun akibat pelanggaran yang dilakukan pada jalur Transjakarta yang diterobos. Pada tabel 1 ini ditunjukkan ada 12 rute Transjakarta dengan total kecelakaan sebanyak 770. Blok M sampai rute Blok M kota jumlah kecelakaan 36, rute Harmoni Pulau Gadung jumlah kecelakaan 79, rute Kalideres Harmoni jumlah kecelakaan 95, rute Duku Atas Pulau Gadung jumlah kecelakaan 55, rute Kampung Melayu Ancol jumlah kecelakaan 51, rute Ragunan Latu Hari jumlah kecelakaan 96, rute Kampung Melayu Kampung Rambutan jumlah kecelakaan 75, rute Lebak Bulus Harmoni jumlah kecelakaan 70, rute Pinang Ranti Pluit jumlah kecelakaan 116, rute Cililitan Tanjung Priok jumlah kecelakaan 32, rute Pulau Gebang Kampung Melayu jumlah kecelakaan 14, rute Pluit Tanjung Priok jumlah kecelakaan 51. Tabel ini merupakan data kecelakaan pada koridor Transjakarta pada tahun 2014. Sumber portal data terpadu Pemprov Jakarta. Pada tahun 2014, pada operasi Transjakarta menunjukkan 770 kecelakaan pada 1 tahun kalender. Hal ini menunjukkan tingginya angka kecelakaan pada jalur Transjakarta. Kemudian pada tabel kedua, data kecelakaan koridor Transjakarta tahun 2015. Rute Blok M Kota 23 jumlah kecelakaan, Harmoni Pulau Gadung 28 kecelakaan, rute
Kalideres Harmoni 25 kecelakaan, rute Dukuh Atas Pulau Gadung 22 kecelakaan, rute Kampung Melayu Ancol 26 kecelakaan, rute Ragunan Latu Hari-Hari 62 kecelakaan, rute Kampung Melayu Kampung Rambutan 39 kecelakaan, rute Lebak Bulus Harmoni 75 kecelakaan, rute Pinang Ranti Pluit 57 kecelakaan, rute Cililitan Tanjung Priok 29 kecelakaan, rute Pulau Gebang Kampung Melayu 4 kecelakaan, rute Pluit Tanjung Priok 28 kecelakaan. Sumber portal data terpadu Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2015 sudah terjadi banyak penurunan angka kecelakaan, namun angka yang ditunjukkan belum dapat dibilang angka yang kecil. Maka dari itu perlu adanya sistem yang dirancang untuk mencegah kecelakaan yang terjadi pada operasi Autonomous Rail Rapid Transit. Dengan sistem ini, penertiban jalur Autonomous Rail Rapid Transit akan lebih efektif. Untuk itulah, dari permasalahan tersebut, maka penulis menuangkan solusi dalam bentuk tugas akhir dengan judul Prototype Sistem Keamanan Autonomous Rail Rapid Transit Otomatis Terintegrasi Human Machine Interface berbasis PLC Omron CP1E. Kemudian tujuan penelitian. 1. Penelitian ini bertujuan untuk membangun prototipe sistem keamanan Autonomous Rail Rapid Transit otomatis terintegrasi Human Machine Interface dan juga membuat antarmuka perangkat keras berupa Human Machine Interface atau HMI sehingga didapatkan informasi sistem secara visual melalui layar komputer. Yang kedua, meningkatkan pengawasan perjalanan Autonomous Rail Rapid Transit pada perlintasan sebidang supaya operasi perjalanan Autonomous Rail Rapid Transit tidak menimbulkan kecelakaan. Manfaat penelitian, 1. Dapat digunakan sebagai sarana belajar taruna Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. 2. Dapat dijadikan konsep dasar sistem keamanan pada operasi Autonomous Rail Rapid Transit sesungguhnya. 3. Mengembangkan kreativitas untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan sehingga dapat membuat inovasi baru pada bidang perkeretaapian. 4. Membantu petugas ketertiban lalu lintas jalan raya untuk mengembangkan teknologi terkait untuk menertibkan lingkungan jalur Autonomous Rail Rapid Transit. Batasan penelitian. 1. Sensor induktif proximity digunakan sebagai input dan mendeteksi sarana yang melintas. 2. PLC Omron CP1E sebagai proses data pendeteksian ART yang melintasi sensor dan mengontrol motor DC sebagai output. 3. Menggunakan HMI Wintech Builder sebagai desain Human Machine Interface yang dapat mengontrol langsung sebagai input atau output pada PLC. Jika untuk konsep proposal tugas akhir, pemaparan konsep proposal tugas akhir yang meliputi literatur, struktur literatur, kemudian struktur latar belakang masalah, dan lampiran bab 1 sudah dilaksanakan. Kemudian terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Lutfi Hakim selaku pembawa acara. Ya, silakan Mas Mangga sama mbak-mbaknya yang mau tanya. Mungkin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kakak dulu ya. Ini ada banyak berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin terkait konsep untuk proposal tugas akhir. Nah, pertama ini dari segi judul, sebenarnya lebih ke apa sih judulnya ini? Sistem keamanan seperti apa yang ingin dirancang? Pertama itu dulu. Tercopy nggak? Job copy, Kak. Sistem keamanan seperti apa dulu nih yang ingin dirancang? Apa ya? Outputnya apa? Sistem keamanan seperti apa sih?
izin Kak ini langsung dijawab Kak. Langsung aja langsung. Izin Kak jangan jawab. Mungkin dari pemikiran saya, konsep yang saya bayangkan itu jadi sterilisasi jalur autonomous rail rapid transit itu kan sebidang campur dengan ini Kak, moda transportasi lain. Itu kita itu saya membayangkan dengan membuat pembatas jalur sendiri yang tidak dicampuri, yang tidak dapat dilalui oleh moda transportasi lain. Kemudian di setiap simpang yang ada itu diberikan semacam barrier road blocker untuk menghalangi transportasi lain untuk masuk ke jalur tersebut. Jadi ketika ART-nya itu mendekati simpang, maka road blocker itu otomatis terbuka. Dan ketika ART itu sudah melewati simpang dan sensor di seberang mendeteksi sudah tidak ada sarana yang melewati simpang, maka road blocker yang ada di ujung-ujung itu menutup sendiri. Dan kemudian jika sistem otomatisnya tidak berjalan mungkin dari gangguan sensor atau pembacaan sensor atau pengolahan yang ada di PLC-nya itu tidak berjalan atau terjadi gangguan, maka dapat di barrier yang ada di ujung jalan road blocker-nya itu dapat dibuka secara manual melalui HMI yang ditampilkan pada sarana. Nah, kemudian mungkin nanti saya membayangkan itu ada tambahan dengan sistem pengereman otomatis. Jika jarak berapa belum dapat dibuka, itu maka terjadi pengereman otomatis pada autonomous rail rapid transit-nya, Kak. Nah, itu mungkin bayangan dari saya. Untuk eksekusi dalam penulisannya masih banyak kekurangan, Kak. Bingung dalam menuangkannya itu, Kak. Oke, soalnya masih agak abstrak ya yang dimaksud sistem keamanan di sini. Kalau dari segi penyampaian judul. Oke. Kita lanjut coba ke slide, bukan ke bagian permasalahan. Nah, yang atas. Nah, ini ada 3 ya permasalahannya. Ini permasalahan di mana pertanyaannya? Nah, itu saya juga mengambil latar belakangnya agak sulit karena di Indonesia kan belum ada operasi autonomous rail rapid transit. Jadi bingung mengambil latar belakangnya kan. Tadi kebanyakan saya mengambil data atau kejadian yang terjadi pada operasi Transjakarta. Karena yang memiliki jalur sendiri sekarang itu kan yang mirip dengan mungkin nanti operasi autonomous rail rapid transit itu dari Transjakarta. Kalau mengambil data yang sudah dioperasikan itu gak sulit, Kak. Jadi gini, untuk permasalahannya ini kalau tidak ada ini, kalau gini statusnya ini apa? Permasalahan di mana? Nggak ada. Iya. Kalau pingin membuat suatu inovasi baru itu minimal itu ada terdahulunya di mana. Kalau mau gini, pertamanya itu yang disampaikan terkait permasalahan di Jakarta. Apa permasalahan di Jakarta yang sudah kamu tuangkan?
untuk permasalahan banyaknya angka kecelakaan itu Kak, yang terjadi akibat tidak sterilnya jalur Transjakarta. Nah, itu bisa salah satu. Setelah itu kamu tinjau apa ya? Setelah ini di latar belakang ya masalah. Setelah menyebutkan permasalahan Jakarta, baru menyebutkan salah satu alternatif adalah dengan menggunakan ART. ART adalah bla 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 bla. Nah, kamu ambil contoh beberapa di banyak kok di jurnal juga ya. ART yang di Swedia misal itu pasti ada gambarannya seperti apa, jalurnya seperti apa. Sehingga misalnya penerapan jalur atau akan memodifikasi sistem keamanan di sana bisa diterapkan di Indonesia. Nah, alurnya seperti itu. Mungkin kalau masukan pertama ya. Coba. Jadi harus ada apa ya? Realnya. Kalau tidak ada realnya apa itu? Seharusnya ini di situ dimasukkan juga ya terkait soal jadi struktur ini permasalahan utamanya ya. Oke, Coba. kita lanjut ke bawah. Terus selanjutnya itu ya, jadi urutan permasalahan seperti itu. Terus ke bawah lagi. Terus di bab 1. Oke, tadi dilihat sepintas itu. Nah, ini juga hampir sama. Jadi lebih baik menyebutkan permasalahan di Jakarta terlebih dahulu baru menyebutkan salah satu solusinya itu dengan ART, baru dijelaskan yang sudah diterapkan misal di negara luar di mana nanti kamu bisa membuat suatu inovasi baru dengan metode sistem keamanan berbasis PLC apa tadi dan terintegrasi dengan HMI misalnya. Nah, ini umumnya ya kalau di latar belakang itu tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada gambar. Jadi nanti mungkin kalau mau mengajukan seminar di bab 1, khususnya di bab 1 itu tidak boleh ada tabel dan gambar. Yang terpenting. Jadi tabel dan gambar itu gambar dimasukkan di mana di bab 2 atau 3. Kalau tabel terkait angka kecelakaan dimasukkan di bab 3. Dari tabel di bab 3 itu diringkas intinya apa di bab 1 di latar belakang. Nah, seperti itu. Jadi dari tabel itu kita mengambil mungkin kesimpulan. Jadi dijadikan paragraf gitu. Coba ke bawah. Salah satu contoh tabelnya mana? Itu apa? Data kecelakaan koridor tahun 14. Ini seluruh Transjakarta atau ada yang lain? Iya, Kak, seluruh Transjakarta yang beroperasi. Disebutkan aja. Dan misal ya, ini datanya dari mana? Dari webnya portal data terpadu. Dari ada Excel-nya dari PT Transjakarta, Kak. Ada berapa tahun datanya itu yang terpublish di web? Sampai 2017, Kak. Awalnya berapa? Dari 2014 ini pertama. Nah, kalau mau dicantumkan di mana? Di latar belakang ini ntar 14 sampai 17 itu menurun atau menaik angka kecelakaannya dulu pertama? Sempat menurun di tahun 2015 terus naik lagi, Kak. Terus agak stagnan gitu. Kalau ada data per bulan mungkin bisa disampaikan per bulan. Misalnya untuk tahun 2017 data kecelakaan tahun 14 itu per bulannya relatif meningkat, misal bisa seperti itu. 2015 gimana sampai 17. Atau kalau mau per tahun lebih simpel, dari 2014 sampai 17 itu relatif menaik walaupun terjadi walaupun terjadi penurunan tahun berapa tadi? 2015. Nah, itu sampaikan juga bisa seperti itu. Jadi kalau yang tabel ini kalau yang kakak tahu ya tabel itu tidak boleh, tabel gambar tidak boleh ada di latar belakang. Jadi intinya apa itu? Siapa? Terus apa lagi ya tadi itu? Sumbernya harus valid ya itu. Oh ya,
Udah tahu sebentar. Untuk dosen yang mengajar metode siapa? Metode penelitian. Budina Kak. Menyampaikan apa aja beliau? Banyak kosongnya kemarin Kak. Menyampaikan teknik-teknik gitu Kak. Teknik, Menghindari eh, plagiarisme. bagaimana mengembangkan masalah, mencari rumusan masalah, terus menghindari plagiarisme gitu. Oke. Di ke paling bawah dulu coba. Apa daftar pustaka? Diajarin ini enggak cara membuat daftar pustaka? Ya itu Kak, disuruh install Mendeley, terus disuruh nyoba link ke Word-nya itu Kak. Dikasih tahu caranya ngambil bibliografi buat daftar pustaka. Tapi saya bingungnya itu formatnya gimana? Nah, ya kalau ya kan bisa Mendeley apa My Notes terus Zotero. Yang paling simpel itu Zotero. Jadi kamu download dulu filenya, tapi harus dari jurnal yang apa ya diakui atau apa ya bahasanya Kredibel. nah itu ya yang resmi dan terakui lah. Setelah di-download kan misalnya directory download di CI ya, di drive C. Zotero-nya dibuka, aplikasinya Zotero, nanti diseret, di drag nanti kalau itu filenya resmi dari jurnal resmi itu bakal apa ya? Terbaca oleh sistem siapa pengarangnya, tahun berapa, jurnal apa, tahun berapa, terus siapa lagi, abstraknya apa. Nah itu. Tapi kalau jurnalnya itu abal-abal, jurnal kampus, itu kemungkinan bisa tidak terbaca malah. Jadi kita bisa masukin secara manual juga. Kalau otomatis saya tadi tinggal drag. Nah, jadi ketika kita sudah ngedrag itu, misal besok kita buka laptop, pengen buka nih filenya, tapi males nyarinya, cukup buka Zotero, klik apa ya, klik poinnya tadi, judulnya misal tentang ART, nanti ada pilihan filenya, tinggal buka situ. Jadi ngeling lah, ngeling. Nah mungkin dipelajari cara untuk apa? Membuat daftar pustaka ya. Paling simpel itu Zotero. Selanjutnya, oh ya tujuan penelitian coba lihat. Jadi nanti Zotero itu bisa terintegrasi dengan Google Docs sama Microsoft Word. Jadi nanti tuh sebelahnya menu Help atas Microsoft Word nanti ada menu Zotero. Nanti masukkan apa daftar pustakanya lewat situ. Nah untuk tujuan penelitian ini oke. Tujuan penelitian terus penelitian itu kan berkaitan dengan data ya. Benar nggak? Ya. Outputnya. Apapun yang dibuat, pasti itu harus diukur dengan data. Walaupun buat apa dulu tuh? Prototype apapun pasti dilakukan dengan data, misalnya percobaan maju 10 kali, 100 kali, berhasil enggak. Nah, ini data yang dihasilkan apa dari penelitian ini? Ya itu mungkin percobaan, data percobaan. Percobaan apa? Dalam bentuk apa? Keberhasilan sistem otomatis, sistem keamanan otomatisnya Kak. Tolak ukurnya apa nih berhasil itu? Jadi ditinjau dari berapa sudut pandang? Ketika normal, ketika gangguan, atau ada berapa keadaan? Kan anggapannya diuji harus lebih dari satu kondisi. Yang namanya sistem ini otomatis kan? Iya. Minimal mungkin ada 2, secara otomatis dan secara manual. Bagaimana itu? Bagaimana? Maksudnya sudut pandangnya ketika keadaan otomatis berhasil atau tidak gitu Pak? Ya intinya datanya itu bagaimana nanti? Data outputnya. Data outputnya
tingkat keberhasilan dari beberapa percobaan, keberhasilan sistem otomatisnya, kemudian sama ini Kak, tingkat keberhasilan pengereman otomatis ketika terjadi gangguan. Pengereman otomatis. Kalau operasinya manual, itu diuji nggak? Diuji juga nggak? Kalau operasi manual itu yang kemungkinan bisa diuji yang kemungkinan bisa diuji itu dalam keadaan apa? Maksudnya gimana? Kan dari perspektif otomatis kan pengujian dilakukan ketika sensor bekerja dan outputnya berjalan sesuai yang diinginkan, itu kan berarti berhasil Kak. Oke. Ada tingkatnya Kak, berhasil atau tidak itu. Kalau manual bagaimana Kak? Atau ini operasi manualnya berhasil atau tidak juga itu? Kok nanya balik ya? Jadi gini nih, saya masih bingung kalau pengujianmu output. itu berapa apa ya? Keadaannya apa aja sih? Apa hanya otomatis atau saat manual juga diuji? Paham nggak? Kan Paham. tadi sudut pandang, anggapannya gini, sudut pandang saat otomatis, sudut pandang saat terjadi gangguan sehingga breakingnya itu diuji juga kan? Iya. Nah, kalau pas manual ini diuji juga nggak? Diuji juga Kak. Nah, itu dipertimbangkan juga. Terus dari tujuan ini mungkin dari sudut pandang orang beda-beda ya. Kalau dari kakak nomor 2-nya ini jadi gini, mungkin bisa 3 ya, bisa lebih dari 2. Tujuan penelitian itu kalau untuk S1 ke bawah ya, itu minimal 2. Tapi kalau untuk magister sama doktor itu bisa 1. Nah, untuk tujuan ini kalau bisa data hasil yang diuji itu dicantumkan di tujuan, misalnya bagaimana tingkat keberhasilan pengujian sistem yang telah dirancang. Nah, seperti itu. Contoh paling simpel. Tujuan pertama itu membangun prototipe itu. Terus nomor kedua bahasanya itu. Tujuanmu terlalu susah ini. HMI-nya yang dites itu. Nah, itu HMI juga itu termasuk satu paket enggak? Terlalu umum ini. Malah membunuhmu ini. Kurang spesifik itu, Mas. Nah, iya, makanya kalau bisa data output yang tadi dibahas dimasukkan di tujuan. Contohnya yang kamu butuhkan itu cuma data yang di HMI, bukan HMI-nya. Siapa? Berarti membuat HMI juga ini. Nah, ya itu, Mas. Kalau tujuannya kayak gini, berarti HMI-nya diuji juga. Sebentar, ini individu atau tim? Individu Kak. Individu. Terlalu berat. Bikin prototipenya segede apa kalau individu? Market Kak mungkin nanti Kak. Maksudnya? Semeja enggak? Semeja berapa ya dimensinya Kak? Kalau dari saya kan gambaran saya itu HMI-nya di layar laptop Kak. Jadi enggak dibuatkan LCD. Itu Kak. Nah, kalau kamu buat pertimbangan tujuan HMI, berarti HMI-nya harus diuji juga dari programnya, terus
fungsi-fungsi HMI-nya. Terus kalau ada kegagalan gimana? Itu kalau kamu ambil judul HMI lo ya. Kalau punyanya Mas Danang itu kan juga HMI juga. Nah, itu kan diuji sendiri. Siapa? Bentar, ini judulnya apa sih tadi? Kok jadi Terlalu bingung? umum. Judulnya nyantumin HMI enggak? Judulnya nyantum HMI Kak. Ini Kak, prototipe sistem keamanan autonomous rail rapid transit otomatis terintegrasi human machine interface berbasis PLC. Programmu 3 berarti. Sanggup enggak? Di Atmega ya? Di Atmega yang di motornya. Di motornya, Pakai apa? HMI-nya, sama PLC. di pengerimannya. Bentar. Tadi segede meja itu si ART-nya atau apa namanya? Layout-nya? Layoutnya Kak. Oh, dikira kendaraannya. Enggak, tadi kan itu Mas, yang pengujian pengereman kan pakai motor kan ya? Iya, Iya. pakai. Nah, itu pakai apa? Programnya mikronya pakai apa? Prosesornya. Ya itu Kak, belum sampai situ. Tadi kan saya belum menyinggung masalah pengiriman. Oh, Itu masih bayangan saja Kak. Ditambahkan Nah, atau selama enggak. itu ya, berarti kan nambah satu ya, yang di motor. Iya. Terus program PLC. Terus yang sensor pakai apa sensornya? Sensor PLC ya? untuk iya, Dari PLC. PLC Kak. Sama yang di AMI. Berarti Berat. bakalnya 3 itu. Berat. Terus itu HMI ke PLC-nya pakai wireless apa pakai kabel? Kalau saya lihat-lihat itu kalau wireless itu ini Kak, ganggu banyak faktor, kadang sering nggak connect. Jadi kalau enaknya dibikin itu Ini kabel. compact. Terlalu iya Kak. Ini compact apa modular? CP1E itu. CP1E compact atau modular? Gimana Kak? PLC CP1E itu Iya. compact atau modular? Maksudnya compact atau modular itu gimana Kak? Astagfirullah. Gak diajarin PLC. Ini Enggak, PLC Kak. PLC Omron CP1E itu modular atau compact? Nah itu belum tahu Kak jenis-jenisnya. Astagfirullahaladzim. Wah, ini parah, kurikulum baru kok nggak tahu bedanya PLC CP1 apa modular sama apa? Compact. Compact. Pertanyaannya ya, tadi layoutnya segede meja, bukan kendaraannya. Iya. PLC-nya segede apa? Ntar, mejanya ukuran berapa dulu? Mejanya. Belum itu Kak, belum ada, masih bayangan Kak. Nah ini perlu dipertimbangkan loh, prototipe berarti kan harus buat yang sebenarnya. Kalau pakai PLC, dulu, anggapannya mejanya ukuran 1x1. Kendaraan ART-nya segede apa? PLC-nya aja segede apa loh? Supply-nya dari mana? Bergerak loh itu. ART-nya cuma itu Mas, dibuat motor itu tadi Mas. Iya mungkin nanti bisa pakai relay Kak di motornya, kemudian komunikasinya dengan PLC. Bentar, itu nanti mensimulasikan apa tadi? Kayak palang atau apa sih? Barrier itulah, seperti apa ya? Bukan palang yang muncul dari tanah itu Kak. Kok jadinya aneh ya ini? Terlalu luas, saking terlalu Iya, banyak Mas. yang dikerjakan. Nah, ini loh bisa tak tanyain banyak Mas. Kayak nanti sensornya bisa nangkep kecepatan, bisa nangkep ART-nya itu dalam kecepatan berapa. Nah itu, kalau ART-nya nggak jalan real, kecepatannya nggak real, nggak bisa diambil data. Itu saya terlalu luas.
Berarti kan tadi banyak pertanyaan. Kalau rencananya itu cuma kayak visual, ya nggak bisa. Harusnya itu kecepatan sarananya itu harus real, harus ada data kecepatan, nanti di sensor baca berapa, itu harus diperhitungkan juga. nah itu. Jadi Kalau ini nggak bisa sih. Jadi kayak gitu itu yang diuji nanti sensornya, kemampuan sensor membaca objek itu seperti apa. Nanti itu baru dihubungkan ke outputnya. Yang dibutuhkan nanti data sensornya sebetulnya, data sensor buat ngatur palang pintunya. Jadi keandalan sensor sih sebenarnya. Kalau kamu cuma ART-nya visual kayak mainan doang, nggak jalan beneran, ya susah sih. tadi katanya pakai Atmega ya Untuk apa, Kak? untuk breakingnya. Untuk breakingnya itu, Kak, saya belum, masih hanya bayangan ketika sebuah sistem kan ada banyak kemungkinan, jadi ada kemungkinan ditambahi breaking, automatic breaking atau bagaimana kan di penulisan juga belum saya cantumkan. Om Ron Sepiwane yakin nggak tahu jenis PLC modular atau compact? Belum tahu, Kak. Niken atau siapa nih? Peggy Syahrul Amirah tahu nggak nih CP1A itu modular atau compact? Kok parah ya, gak ada yang nggak tahu. Apa Riza, compact atau modular? Saya masih cari, Kak. Dosenmu dulu siapa PLC? Pak Andri, Kak. Ngajarin nggak jenis PLC? Enggak, Harusnya ngajarin itu basic loh. PLC itu ada yang kalau ada yang compact sama modular. Kalau yang compact itu tipikalnya gimana, kalau modular bisa ditambah modul dan lain sebagainya. Nah kalau itu breakingnya pakai Atmega, pakai mikro, terus dia gini loh, HMI-nya tadi terhubung kemana, ke PLC atau ke Atmega? ke PLC, Kak. Ke PLC. Terus si Atmeganya gimana cara menghubungkan ke PLC-nya? Ayo, data breakingnya segala macam. Belum terpikirkan, Kak. Rumit itu kalau dibuat satu orang. Kak. Sebenarnya saya juga masih ragu, Kak, sama ini, Kak. Masih banyak cari-cari judul lagi kemarin. Oke ya, nanti paling itu ya masukannya dipikirkan. Terus ke bawah coba, ke bagian batasan penelitian. Batasan penelitian itu bukan seperti itu, yang benar tuh ya. Batasan itu biar tidak melebar kemana-mana. Kalau ini komponen yang digunakan, jadi batasan penelitian contohnya tugas akhir ini dikhususkan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia, contoh ya, atau batasannya berarti misal nih pemrograman HMI tidak dibahas secara detail. Nah itu contoh batasan. Atau misalnya gini, pengontrolan braking system tidak dibahas secara detail. Nah itu contoh. Tapi kalau menggunakan PLC ini, menggunakan sensor ini, itu bukan batasan masalah. Itu komponen yang digunakan judulnya. Siap. Jadi batasan masalah itu tugas akhirmu biar nggak ngelebar kemana-mana. Apa yang dikerjakan ya udah itu. Jangan sampai keluar Indonesia. Nah anggapannya gitu. Nah paling itu dulu sih terkait tugas akhir ini. Monggo dari yang lain kalau dia mau menyampaikan sebelum nanti lanjut ke laporan pendidikan yang lain.
Bisa tak kasih gambaran ya. Kalau kamu buat alat ini ya, Jawab. kamu itu harus memperhatikan sensor itu bisa mendeteksi kecepatan ART berapa. Dari kecepatan ART itu berapa, nanti bisa ke palang pintunya. Kayak seumpama ya palang pintu. Palang pintu itu bisa secepat apa dia nutup, responnya seperti apa. Seumpama sarannya kecepatannya 100, sensornya bisa baca. Ternyata sarananya udah lewat duluan sebelum palang pintunya nutup karena kecepatannya terlalu tinggi. Itu bisa diperhitungkan. Nah, kalau kamu nggak ada alat realnya, ART realnya, datanya nggak bisa didapat. Dan menurutku sih itu. Jadi kalau kamu ambil alat ini harus ada kendaraan nyatanya. Jadi ada kecepatan realnya. Soalnya yang kamu amanin di sini itu ART-nya. Siapa? Berarti modeling keamanan kalau belum ada objeknya memang kayaknya nggak bisa ya. Iya, kalau cuma sensornya dikasih benda bisa dibuat data sih menurutku. Soalnya itu kan berhubungan dengan benda bergerak. Benda bergerak punya kecepatan. Iya. Itu dipertimbangkan lagi sih menurutku. Harusnya fokusnya ke situ, ke sensor sama itunya, palangnya kan ya. Iya. Yang utama di sensor sama outputnya palangnya Berarti itu. kan lebih ke kemampuan sensornya kan. Kemampuan pendeteksian terus kecepatan pergerakan outputnya itu. Nah benar, berarti variabelnya yaitu kecepatan sarananya berarti. Sekarang Pak Agus ya. Iya. Nah, kalau simulasi boleh nggak? Belum tahu juga, Kak. Belajar PID nggak? Bu Santi ya, PID, sistem kendali. Atau siapa? Iya, Bu Santi. Kemarin pernah disinggung nggak PID, tapi belum dijelaskan secara utuh. Kalau boleh simulasi dan nggak mau mengeluarkan biaya banyak, bisa. Ya itu contohnya apa? Pengendalian atau pengaturan braking system ART dengan metode apa? Misalnya dengan metode PID. Nah itu gimana nanti? Tapi nanti simulasinya pakai software MATLAB. Paling simpel itu. Itu Coba itu kalau mau konsultasi sistem simulasi kayak gitu ke siapa yang cocok dosen? Yang cocok ya dosen dari ITS. Enggak untuk yang di TEP ya? Ya iya, lulusan ITS. Siapa? Bu Santi, Pak Fatur. Nanti Pak Fatur. Pak siapa? Pak Teguh di mana, Pak? Pak Teguh. Pak Teguh dari mana? Gak tahu ya. Kurang tahu Pak Teguh. Pokoknya yang dari ITS, Pak Fatur, Bu Santi, terus siapa? Pak Andri, nah itu pasti paham lah. Paling aman Pak Fatur ya. Iya. Tadi simulasinya pakai aplikasi apa, Kak? MATLAB. Oh, MATLAB. Siapa tahu dengan pergantian kaprodi itu Bisa. boleh simulasi. Berarti itu fokusnya di Breakingnya. breaking metode yang digunakan pada breaking itu, Pak. Apa coba aja dicari, udah ada nggak metode breaking pada ART? Kalau belum ada berarti ya mungkin bisa. Siapa? Tapi harus cari tahu dulu permasalahan ART di luar negeri itu seperti apa. Nah itu riskan. Ya siapa?
nggak kalau eh, ngangkat judul analisa di bagian power system itu kemungkinannya gimana Kak? Bisa, cuman berat. Kalau yang jadi dosen pembimbingnya Bu Santi. Karena Bu Santi kemarin sempat ngobrol-ngobrol kan saya ini mau ngambil judul terkait Gardu ya. Iya. Kebetulan kan calon dosen pembimbing sekarang itu temannya Bu Santi. Nah itu dia gini. Terus ada nih temanmu ya dibilangin Bu Santi. Temanmu itu nanya, Kak ini apa? Kalau software ini buat apa fungsinya gini. Wah berarti ini temanmu itu yang sekarang lagi PKL udah berangkat ya disuruh buat mungkin tugas akhirnya tentang terkait simulasi pakai software terkait Gardu itu kalau bagi D3 itu berat banget karena nggak paham terkait analisisnya power sistem tenaga karena harus belajar aliran daya, short circuit dan lain sebagainya itu berat. Kalau mau power apa terkait power jangan mengajukan Bu Santi. Takutnya dia dia perencana ini bukan menjelekan ya. Dia kan ya namanya dosen pasti pengen penelitian jadi biar apa ya jabatan akademik dosennya naik jadi asisten ahli dan jadi rektor sampai ke atas lah itu harus dengan penelitian. Nah itu dia pengen fokus di penelitian di Gardu Railway. Nah kalau mau terkait power ya mungkin siapa ya bisa Pak Awan cuman ya jangan Itu Kak, Pak siapa namanya Power Pak Pak yang Andri. rumahnya Madiun itu loh Pak. Ya Pak Pak Kak. Bambang. Iya Pak Bambang. Tapi dia nggak bisa jadi pembimbing utama. Bener nggak? Apa ada yang Iya. jadi pembimbing utama? Oh iya enggak Nggak bisa bisa, soalnya Pak. dosen luar. Dosen yang asli power kan cuma Bu Santi sama siapa? Pak Ahwan dan Pak Andri kalau nggak salah. Iya Pak Andri. Nah kalau mau power mungkin apa ya? Rumit ya. Sebenarnya sesuaikan dengan kemampuannya di sinyal atau di power atau di telkom gitu sih. Jangan memaksakan di yang tidak dikuasai. Siapa? Kak, Mungkin Kak belum Maman, karena tadi belum ada. yang CC1M itu modular bukan Kak? Riza udah tahu belum? Modular itu yang kompleks di itu Kak, yang kalau saya baca tadi sekilas yang di mounting di rak itu Kak, kayak seperti yang ada di ER-nya. Modular gimana? Modular gimana? Yang penempatannya mounting di Salah, rak itu Kak. salah. Bedanya modular compact itu dari dia itu bisa di extension nggak? Paham nggak? Oh iya, untuk input outputnya sudah fix yang compact tadi Kak. Nah, jadi kalau CP1E itu apa? Compact atau modular? Compact Kak, kalau saya. Nah, masa nggak diajarin parah. Ntar, tahu nggak? Jangan-jangan nggak diajarin juga nih. Bedanya mikroprosesor sama mikrokontroller apa? Untuk microcontroller itu Jangan searching. enggak. Mikroprosesor itu lupa, tapi pernah diajari Kak. Mikroprosesor itu bagian dari mikrokontroller. Mikroprosesor yang ditambahkan apa namanya? Port input output dan komponen lain, RAM segala macam itu disebut mikrokontroller. Seperti itu. Wah, ini. Yang lain mungkin terkait tugas akhir ada yang mau apa namanya? Nambahkan pendapat, saran sebelum membahas ke topik selanjutnya.
Saya cukup mas. Coba cari referensi lagi judul yang lain. PKL gimana PKL? Kalau tidak ada mungkin lanjut ke topik selanjutnya ya. Tapi kalau ada yang mau mendapatkan tugas akhir silakan. PKL gimana? Gimana belum berangkat Kak? Berangkatnya kapan? Hari Minggu saya. Lapor Minggu. dirinya hari Selasa. Lokasinya belum ditentuin. Belum. Tadi katanya yang di grup yang PKL di LRS itu tanya kakaknya yang kerja di LRS juga, katanya ada yang di Madiun 1 sama di Mojokerto Jombang 3. Terus yang lain belum tahu. Siapa yang nanya? Yang bilang gitu Kak. Yang bilang. Yang bilang Prayoga itu Kak. Oh, Nggak tahu tanya siapa. nanya saya tuh. Saya ngasih tahu dulu. Nah, dikira udah dikasih tahu soalnya dibilangin 3 orang di sini. Berarti kan 3-nya nggak tahu entah di mana. Ya itu katanya tadi yang 1 di Madiun, terus yang 2. Tapi kok 1 itu gimana Kak? Bisa ya sendirian? Taruninya asal mana? Seragen Kak. Nah itu gak tahu ya. 1 orang ditempatin Madiun kan jarang ada kegiatan. Gak tahu ya. Itu Kak kemungkinan Tarun itu. Atau mungkin ikut perawatan wesel di kampus mungkin. Jadi untuk PKL nanti kalau Pak Fatur kemarin bilang kan diusahakan dapat apa ya, dapat permasalahan yang ada. Ya. Entah kamu di mana, di Madiun, entah di mana, Mojokerto Jombang, entah di Solo, entah di mana itu, di Kroya atau di Jakarta atau di mana lagi sih, udah mungkin di Palembang ya. Nanti tanyakan aja, kalau emang dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya dari sekarang harus benar-benar apa ya, cari referensi. Kalau mau ini, kalau saran dari kakak sendiri, jangan nekat dengan judul yang apa nih, ART ini terlalu kompleks, terlalu luas. Siapa? Jin Kak, kalau permasalahan itu kita observasi sendiri atau bisa tanya-tanya? Kan mungkin itu perusahaan nggak enak kalau nanya ya bisa. Itu penilaiannya gimana Kak, masalah etika kalau tanya permasalahan gitu? Nanti Ya, gimana, ya gimana? siapa aja dulu yang ada di sana, yang udah deket, ngobrol. Kalau ada alumni di sana mungkin lebih mudah, tapi kalau nggak ada mungkin kira-kira orangnya yang udah diajak diskusi ya, silahkan didekati, nanti bisa nanya. Nanyanya bukan masalah, nanyanya itu di sini apa ya bahasanya itu, apa ya, bingung. Izin Kak. Ya. Ya kalau dari saya ya Kak, sarannya ya pertamanya ngobrol-ngobrol basa-basi gitu, terus topiknya kalau mau tanya diserempetin bahas apa gitu, terus tanya kalau di sini tuh ada sistem yang kurang atau yang perlu dikembangkan apa ya gitu, tanya. Mungkin kan terus orangnya cerita apa gitu bisa. Coba, terima kasih Kak. Atau bisa nanya gangguan yang sering terjadi itu apa. Nah itu mungkin bisa ya, kalau gak mau ribet nyari statement yang kata-kata lain. Kalau kan itu gimana ya, kita ketika mungkin tanya permasalahan atau gangguan atau yang perlu dikembangkan itu
terjawab, tapi dasar sama datanya itu untuk lebih advance ke kita cari tahu itu enak, nggak enak Kak. Gimana ya, kan mungkin itu kayak ditutupi atau rahasia gitu. Tipsnya biar dapat kalau ada itu apa, ada permasalahan atau gangguan, kita juga dapat datanya. Kalau data itu agak sulit ya. Iya. Nanti siapapun yang bersyukur itu dan itu kalau itu TEP bersyukurlah nanti dia karena bisa minta, insya Allah bakal dikasih. Kalau yang satu tempat sama alumni yang bukan TEP yang mungkin nggak kenal ya kamu siapa, ya mungkin bisa tidak terlalu ngasih, maksudnya tidak apa, kayak bisa ngasih data secara yang kemarin ditunjukkan itu mungkin loh. Siapa? Nah mungkin ini ada masukan lagi, bisa mungkin pengendalian kecepatan motor DC sama bisa menggunakan PID juga, tapi nanti kasusnya misalnya ditempatin kamu misalnya di Solo itu kalau nggak salah motornya itu DC ya kalau nggak salah, bisa itu pengendalian kecepatan motor DC berbasis PID menggunakan metode PID. Nanti studi kasusnya apa? Studi kasusnya itu di Solo itu. Nah, misalnya sudah terjadi berapa kali ya? 3 kali gimana gitu. Atau bisa juga memperkirakan apa ya? Kalau motor nggak tahu ya, tapi kalau trafo kan ada umurnya. Nah, bisa juga memperkirakan umur trafo. Paham nggak? Gimana Kak? Memperkirakan Untuk apa ya? itu Forecasting umur trafo berapa kVA, misalnya trafo sinyal atau trafo 3 pas yang star delta atau delta mungkin. Jin nggak, kalau tadi yang kecepatan motor DC studi kasusnya kan kalau di Solo otomatis kita ikutnya yang railing itu kan ya. Kok railing? Katanya untuk yang sedang ada pekerjaan yang di Adi Sumarmo itu. Di LRS apa di Reka Prima? Nah, itu kurang tahu Kak. Kemarin itu katanya Pak Fatur yang sedang ada pekerjaan kan double track Mojokerto Jombang, terus di Solo Adi Sumarmo gitu. Itu pekerjaan pemeliharaan. Nah itu railingnya tuh udah beda lagi. Ini poin mesin maksudnya, paham nggak? Penggerak motor apa? Berarti pemeliharaan poin mesin di itu Kak, di railing atau gimana? Itu yang pemeliharaan itu yang apa Kak? Yang Reka Prima? Ya yang di Sintel. Itu pekerjaannya Reka Prima Kak ya? Iya, masih garansi. Berarti kita kalau yang di Solo ikut yang itu pemeliharaan poin mesin. Ya iya semua, poin mesin, terus sinyal, asal counter, terus powernya, telekomunikasinya, video kalau nggak salah, bukan LCP, visual display unitnya. Nah maksudnya gini, motor poin mesin Indonesianya apa sih? Motor vessel. Motor vessel. Nah kan motor vessel ada banyak ya, ada yang DC, ada yang AC. Yang di kampus kan AC berapa? 110 apa 220? Gak tahu ya, lupa. Misal yang di Solo contohnya 220 DC. Yang di Solo itu misalnya 120 volt DC. Nah itu karena apa? Pengontrolan paling mudah motor itu dengan tipe motor DC. Namun misal ya, kamu ditempatin di mana ya? Di Kroya kalau nggak salah, di Kroya atau di Kebumen itu kalau nggak salah BSG ya. BSG itu kalau nggak salah AC. Nah motor AC kan bisa disebut
BSG kalau usah BSG 1 pas. Nah, BSG 1 pas motor AC 1 pas itu kan disebut motor induksi. Motor induksi ini motor yang sulit dikontrol, dikendalikan kecepatannya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan apa namanya? eh referensi juga, cadangan judul. Tapi nanti harus ada outputnya. Nah, kenapa diatur kecepatan motor induksinya? Emang ada permasalahan apa? Apa relnya keberatan, bebannya atau gimana? Atau sudah terjadi berapa kali kerusakan komponen atau gimana? Nah itu. Gitu Kak, permasalahannya itu Kak yang masih belum tahu. Sebenarnya ada kok di mana ya, di Kertosono kalau nggak salah. Udah terjadi 3 kali. Apa ya, dia tuh kotor di bagian dalamnya itu. Apa ya, lupa namanya itu. Bagian dalam poin mesin itu. Di motornya. Di motor Motornya. Lupa itu, pokoknya kotor gara-gara apa gitu. Nah itu udah 3-4 kali sih. Sering. Udah kalau ditambah wilayah lain itu sering. Itu motor DC ya, motor DC. Jadi solusinya ya dibersihin. Nah itu mungkin bisa, tapi kalau di 27, wilayah 27. Kalau wilayah 20 lain kan nggak tahu pakai motor DC atau motor induksi atau motor 3 pas. Kalau permasalahan itu, kalau yang permasalahan sering kotor itu dapat diteliti bagian mananya atau solusinya? Ya mungkin karena sering bergerak. Atau Coba cepat karakteristik ada kok motor itu kalau lama kelamaan bergerak itu gimana, ada kok, lupa karakteristik dari motor DC ada itu. itu sudah terjadi ya? Nah itu 3 kali itu kan, jadi gini, 3 poin mesin itu sering bergerak karena itu sering dilewatin oleh kereta, makanya pasti sering bergerak. Nah, Siapa nanti coba baca-baca karakteristiknya. kalau mau mengambil tema terkait motor, mending ke Bu Santi aja. Siapa? Kalau terkait motor ya. Kalau yang tadi Kak, pengendalian braking itu ke Bu Santi atau ke Pak Fatur ya? Sebenarnya yang simulasi tadi. Braking itu kan masuk ke motor juga ya, braking ART, bener gak? Iya. Lebih baik ke dia karena kan motor itu masuk ke power, bukan ke elektronika. Ke arus kuat, bukan ke arus lemah motor itu. Karena yang ilmunya lebih paham banyak terkait arus kuat ya Bu Santi daripada Fatur terkait mesin listrik itu. Siapa? Silakan yang lain alumni. Jin Kak, Jin bertanya. Untuk kan tadi disarankan ke pengendalian braking dengan metode apa gitu Kak. Nah itu yang perlu di dalam itu berarti sekarang ART yang beroperasi itu menggunakan brakingnya menggunakan metode bagaimana, terus permasalahannya pada braking yang sudah terjadi atau permasalahan operasi ART yang sudah terjadi gitu Kak. Ya bisa, cuman agak sulit mencari literaturnya kalau terkait braking di ART itu. Kemungkinan ya masih dikit yang membahas terkait itu, kemungkinan ya. Sebenarnya kalau
pengendalian motor di point mesin itu nanti ketika PKL ada kemungkinan kita dapat datanya di lapangan apa enggak, Kak? Data terkait apa dulu? Untuk permasalahan-permasalahan itu, Kak. Kalau pengalaman paling bisa nanya. Cuman kalau yang terjadi kayaknya udah kemungkinan jarang. Kemungkinan jarang. Tapi kalau nanya yang terdahulu bisa. Tapi tergantung kembali ke orangnya. Orangnya mau ngasih tahu nggak? Kan itu kita tanya secara lisan ya, Kak. Kalau Iya, secara lisan itu lisan. bisa dituliskan sebagai literatur nggak sih, Kak? Oh, literatur. Agak sulit. Berarti kita tanya itu hanya cuma dapat permasalahan. Terus untuk data yang mendasari itu dapatnya lagi bagaimana, Kak? Atau minta? Kemarin kan pernah nunjukin web ya. Iya. Lebih baik minta yang seperti itu. Nah itu bisa diminta atau enggak, Kak? Kayak gitu, Kak. Sebenarnya bisa, ya tergantung apa namanya? Tergantung Orangnya. pemimpin yang di wilayah lokasinya. Sebenarnya kalau aturan dari perusahaan itu boleh, Bang? Boleh-boleh aja sebenarnya. Yang penting ada gini loh. Kalau tidak ada, anggapannya gini, kamu bukan PKL posisimu. Posisimu misal kayak saya ya, mau ngambil tentang gardu. Ya pakai surat dari kampus, dari PPI ke mana? Misalnya ke KAI misal. Lah itu dengan tujuan untuk penelitian. Apa namanya? Mau melakukan pengukuran, misal pengukuran untuk apa namanya? Untuk tugas akhir, data tugas akhir contoh. Seperti itu. Tapi karena kamu PKL sebenarnya bisa, cuman karena bisa diomongkan secara lisan ya mungkin bisa diomongkan dengan orang yang pemimpin yang di sana terkait data tersebut gitu. Siapa? Kalau kita perlu pengukuran gitu waktu PKL itu mengikut pekerjaan yang ada itu boleh apa enggak? Ya bisa. Kan tiap itu pasti melakukan pengukuran, misalnya pengukuran tegangan trafo atau tegangan poin apa motornya. Itu bisa didokumentasikan juga atau dilarang, Kak? Jika apa-apa, cuma ngukur doang kok. Kan juga nggak tahu, Kak. Takutnya bermasalah. Nah, kalau mau ngambil terkait braking itu harus memahami yaitu sistem kendali, pahami lagi, belajar lagi dari yang dulu disampaikan. Atau gini, ada sih dulu, tapi susah ya implementasinya. Kayak ntar aja lah dibahas di lain waktu. Jadi semacam monitoringnya apa ya? Kayak SCADA gitu loh. Tapi SCADA-nya itu sistemnya SCADA 3 pas. Nanti ditarik ke kantor Sintel. Paham nggak? Misal nih, kantor Sintel Stasiun Madiun. Kantor Sintelnya misalnya jaraknya 200 meter atau 100 meter. Biar mengetahui keadaan power dari Stasiun Madiun bisa nih dilakukan buat apa namanya? Buat sistem monitoring satu daya IR Madiun contohnya. Nanti displaynya ditaruh di kantor Sintel Madiun contohnya gitu. Sensor-sensornya ya di sana di IR-nya contohnya gitu bisa. Tapi nanti sulit juga sih. Sulitnya apa? Metode transmisinya apa? Kalau jauh kan harus pakai
optik. Nah, sebenarnya bisa pakai optik. Ada kok si apa namanya passcode yang murah itu 100 ada kalau nggak salah passcode. Tapi modemnya itu kalau nggak salah paling murah 150. Berarti minimal ada 2 modem, passcode-nya minimal ada 2 core gitu. Itu kalau buat monitoring itu harus diuji coba jarak jauh ya. Iya, Ujinya. uji coba jarak jauh tapi bisa itu dengan passcode minimal ya mungkin 10 cm lah mungkin. Passcode itu 20 cm mungkin lah, adalah 30 cm. Jadi itu anggapannya itu FO yang jauh di dalam skala 20 cm contohnya. Yo, yang lain silakan. Ini dilanjut atau gimana, Mas? Dilanjut. Silakan yang lain tambahannya. Peggy. Siap Mas, dari saya cukup tadi udah disampaikan Mas-masnya itu. Mas Maman tadi. Oke, bisa dilanjut saja ke presentasi laporan pendidikan atau materi tadi boleh. Benar, satu lagi. Siapa? Seminarnya rencana kapan? Belum ada jadwal pasti, tapi dari kemarin itu bilangnya itu pertengahan Februari. Mungkin pertengahan sampai akhir. Kurang tahu tepatnya kapan. Kan juga diberi waktu buat cari permasalahan di tempat PKL. Oke, untuk bulan depan gimana nih? Berarti simulasi seminar. Simulasi sebenarnya. Jin bertanya lagi Kak. Untuk kalau monitoring kayak SCADA gitu yang bisa dimonitoring itu apa aja Kak? Itu nanti aja. Dibahas next aja. Siapa? Di luar waktu ini maksudnya. Oh, siapa? Monitoring SCADA bukannya TA-nya Vindo, Mas? Beda-beda. Ini tegangan. Jadi gini, tegangan dari 220 PLN sampai tegangan ketiap sabraknya dimonitoring. Terus intinya lebih ke apa ya? Tahu skadanya LRT Palembang atau apa itu? LRT Jakarta lah, itu kayak gitu, tapi khusus untuk 3 pas. Ini hanya monitoring sih, bukan skada ya judulnya, monitoring. Hampir sama tapi beda. Ya, dilanjut yang tadi aja lah, Pak. Siapa? Jin, Pak.
Jika ini berarti share screen untuk materi Kak, atau laporan pendidikan. Materi aja materi. Sama. Jika apakah sudah terlihat Kak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan laporan pendidikan pada malam hari ini untuk edisi keempat, saya akan menyampaikan tentang materi tentang Trans Dispatching System. Untuk pengertian, TDS atau Trans Dispatching System merupakan sistem komunikasi suara antara Trans Dispatch Center atau TDC dengan way station dan lokomotif untuk mengontrol lalu lintas kereta api. Mode komunikasi yang digunakan dari way station atau loko ke Trans Dispatch Center itu menggunakan komunikasi half duplex. Kemudian mode komunikasi yang digunakan antar way station atau antar loko atau antara way station dengan loko itu menggunakan komunikasi simplex. Di dalam operasinya terdapat 25 section TDCC atau Trans Dispatch Control Center di Pulau Jawa. Di sini di tabel ini Kok belum gerak ya PowerPoint-nya? siapa? Jika atau nggak usah di slide Kak, gini. Ya nggak usah apa. Nggak usah di slideshow. Dalam tabel ini ditunjukkan ada 25 section untuk control center, Trans Dispatch Control Center yang ada di Pulau Jawa untuk keperluan Trans Dispatching System. Untuk tiap section memiliki Trans Dispatch Control Center yang mengatur perjalanan kereta api yang berada di section yang dinaungi tersebut. Terdapat dalam tabel ini. Kemudian untuk jaringan Trans Dispatching System, Trans Dispatch System Radio Network terdiri atas sejumlah omnibus yang terkoneksi pada radio VHF base station yang beroperasi pada 170 MHz band pada si komunikasi semi duplex. Koneksi antar base station dipengaruhi oleh kanal jaringan microwave. Base station berfungsi sebagai repeater talk through full duplex dan jangkauannya mencakupi seluruh bagian section melalui koneksi omnibus menuju base station lain. Adapun komunikasi antar base station atau antar lokomotif atau antara base station dengan lokomotif dapat dilakukan dengan sistem simplex atau searah. Tetapi komunikasi yang dilakukan antara antar way station, antar lokomotif atau antar way station dengan lokomotif itu hanya dapat berlangsung setelah mendapat persetujuan dari Trans Dispatch Center atau PK. Untuk sistem radio lokomotif memiliki 3 buah modul, yakni 1 buah LTU atau Locomotive Transceiver Unit dan 2 buah LRCU atau Locomotive Radio Control Unit. Dalam LTU atau Locomotive Transceiver Unit itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada Locomotive Transceiver Control Print Circuit Board, ada Motorola Syntrix, dan DC Converter model DC 150. Di sini di sebelah kanan ada gambar bagian dalam dari LTU. Kemudian proses terjadinya panggilan masuk pada LTU itu ketika sinyal suara diterima oleh Syntrix-nya tadi, transceivernya diteruskan ke penguat buffer. Ketika sudah diteruskan di penguat buffer ini,
output atau keluaran dari penguatnya diharapkan mendekati dBm, desibel. Sinyal suara yang terbuffer kemudian diumpankan ke modem FFSK, di mana di situ sinyal digital akan datang, dideteksi dan diwasandikan. Sinyal suara terbuffer juga diumpankan ke PCM codec atau pulse code modulation. Diubah menjadi sinyal ucapan analog dalam bentuk pulse code modulation. Sinyal ucapan PCM kemudian dikombinasikan dengan kontrol digital data yang digital dan data status dalam modem suara. Dan kemudian data untuk tiap LRCU itu komunikasi antara LTU dan LRCU dilakukan secara full duplex melalui sebuah kabel. Untuk proses panggilan keluarannya itu prosesnya ketika mikrofon pada LRCU sedang aktif disalurkan dalam bentuk digital PCM, suara akan diterima oleh modem suara. Dalam modem suara, data diteruskan ke digital switch, kemudian digital switch mengarahkan ke PCM voice, mengarahkan PCM voice ke PCM code yang kemudian sinyal suara dalam bentuk PCM tersebut diubah menjadi sinyal suara analog, kemudian diteruskan melalui voice mode, dan dari voice mode penguat buffer, kemudian dari penguat buffer menuju bagian pemancar dari sync transceivernya. Kemudian selanjutnya ada lokomotif radio control unit atau LRCU. Itu merupakan bagian yang memberikan beberapa fasilitas dalam komunikasi antara lokomotif dengan TDC, Transdebit Center, dan kontrol operasional. LRCU ini berfungsi untuk menampilkan informasi waktu, status kanal maupun kanal yang sedang dipilih, serta melakukan kontrol operasional pada radio lokomotif. Dalam penggunaannya, LRCU ini tersambung dengan handset untuk melakukan pembicaraan baik dengan Transdispatch Center maupun antara lokomotif dan way station. Ini merupakan bentuk dari LRCU. Di sini terdapat sebuah handset dan beberapa kontrol, beberapa interface. Ini ada beberapa tombol dan ada dua buah kontrol volume dan kanal. Di sini bagian indikator, ketika indikator menunjukkan busi, apabila indikator busi ini menyala, artinya kanal yang dipilih sedang dipakai. Ketika indikator menunjukkan status, berarti konsol ini sedang memanggil PK atau Transdispatch Center tadi. Apabila panggilan telah diterima oleh PK atau Transdispatch Center, indikator status akan mati. Kemudian ada TX, indikator TX ini akan menyala ketika konsol sedang melakukan transmisi. Kemudian ada indikator stop, ini akan menyala jika panggilan diakhiri dengan menekan tombol RST stop. Kemudian ada LED display untuk menunjukkan informasi waktu dari TDC yang terdiri dari jam dan menit, serta menunjukkan kanal yang sedang dipilih. Selain indikator juga terdapat interface yang ada di bagian front panel LRCU. Ada RTS atau request to speak. Ini berfungsi untuk melakukan panggilan normal. Kemudian ada PC atau priority call untuk melakukan panggilan prioritas. Ada emerge atau emergency call untuk melakukan panggilan darurat akibat adanya bahaya. Kemudian ada ALM cancel atau alarm cancel untuk mengakhiri panggilan. Ada RST stop atau reset stop untuk mengakhiri panggilan stop. Ada volume control untuk mengubah intensitas suara yang keluar dari speaker. Ada channel selector untuk memilih channel yang diinginkan. Kemudian ada PTT button, push to talk button untuk mengaktifkan transmisi saat sedang berbicara atau menerima panggilan.
Di sini ada beberapa istilah panggilan yang digunakan dalam tense dispatching system. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas. Kemudian ada cara memilih bagaimana memilih channel. Dalam pemilihan frekuensi akan disesuaikan dengan masing-masing channel yang dipilih, sehingga masinis cukup memilih channel yang diinginkan, kemudian frekuensi kerja akan diatur dengan sendirinya. Untuk menampilkan channel yang sedang dipilih, dengan menekan tombol ALM cancel, maka akan tampil nomor channel pada display selama 10 detik. Untuk mengganti nomor channel dilakukan dengan memutar tuas cancel selection ke atas untuk menambah nomor dan ke bawah untuk mengurangi nomor. Jadi cukup mudah untuk memilih channel yang diinginkan untuk transmisi, hanya memutar tuas channel selection ke atas atau ke bawah sesuai keinginan. Di sini ditampilkan interface dari LRCU. Ada tombol emergency call, ada tombol reset stop, ada tombol request to speak, ada tombol personal call, ada tombol alarm cancel, ada pemutar channel, ada pemutar volume. Ini indikatornya. Indikator status sama BUSI, status TX, kemudian sama emerge. Kemudian ada di sini ada indikator status channel yang sedang dipilih. Kemudian jenis panggilan. Di panggilan keluar ada 3, yaitu panggilan normal, panggilan prioritas, dan panggilan darurat. Dan di panggilan masuk terdapat 2, yaitu panggilan normal dan panggilan stop. Untuk panggilan keluar, yang pertama yaitu panggilan normal. Panggilan normal itu digunakan untuk melakukan panggilan ke transdispatcher atau PK, pesawat base station atau lokomotif lain, maka menggunakan tombol request to speak atau RTS. Setelah menekan tombol RTS, kemudian indikator TX atau transmisi akan berkedip pelan dan indikator status akan berkedip cepat. Jika transdispatch system konsol telah menerima panggilan, maka indikator status akan berkedip pelan, kemudian menunggu hingga transdispatcher menjawab panggilan yang ditandai dengan bunyi ringtone. Masinis dapat menjawab panggilan dengan menekan tombol push to talk pada headset LRCU. Untuk mengakhiri panggilan, masinis menekan tombol alarm cancel selama 5 detik. Kemudian panggilan prioritas. Panggilan prioritas ini untuk melaporkan posisi dan perubahan kereta api dalam perjalanan. Untuk melakukan panggilan prioritas menggunakan tombol priority call. Setelah menekan tombol priority call, kemudian indikator TX akan berkedip pelan dan indikator status akan berkedip cepat. Jika konsol yang ada di PK transdispatch centernya menerima panggilan, maka indikator status akan berkedip pelan sama seperti panggilan normal tadi. Kemudian menunggu hingga transdispatcher menjawab panggilan yang ditandai dengan bunyi ringtone. Masinis dapat menjawab panggilan dengan menekan tombol push to talk pada headset LRCU. Untuk mengakhiri panggilan, masinis juga dapat menekan tombol alarm cancel selama 5 detik. Kemudian ada panggilan darurat. Panggilan darurat ini digunakan untuk melaporkan posisi dan perubahan kereta api dalam perjalanan. Untuk melakukan panggilan untuk mohon maaf, ini panggilan darurat belum diganti. Untuk panggilan darurat itu terjadi hal-hal yang membutuhkan respon yang sangat cepat. Pokoknya tidak dapat ditolerir, jadi harus cepat ditangani oleh transdispatcher. Misalkan terjadi bahaya yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Jadi dalam LRCU ini terdapat 2 tombol emergency untuk melakukan panggilan darurat. Untuk melakukan
panggilan darurat atau emergency ini, masinis menekan kedua tombol emergency secara bersamaan, maka kode emergency itu akan dikirim ke Trans Dispatch Center di konsolnya Trans Dispatch Center. Kemudian masinis dapat melakukan pembicaraan langsung dengan Trans Dispatcher, dan untuk mengakhirinya sama, masinis menekan tombol alarm cancel selama 5 detik. Kemudian untuk panggilan masuk, ketika yang pertama panggilan normal, ketika ada panggilan normal maka ringtone akan berbunyi. Untuk mendiamkan, masinis dapat menggunakan push to talk, tombol push to talk atau alarm cancel. Kemudian indikator status akan menyala yang menandakan sedang digunakan kanalnya. Masinis akan menjawab panggilan, dan untuk mengakhiri panggilan, masinis dapat menekan tombol alarm cancel selama 5 detik. Kemudian panggilan stop. Untuk panggilan masuk yang kedua itu panggilan stop. Itu terjadi ketika Trans Dispatcher memilih lokomotif identification number. Ketika terjadi panggilan stop, maka indikator status berkedip pelan, ringtone berbunyi, dan indikator stop menyala. Indikator stop dapat dimatikan setiap saat dengan menekan tombol reset stop. Bunyi ringtone dapat dimatikan dengan menekan tombol alarm cancel atau tombol push to talk. Hal ini dapat dilakukan saat indikator status dalam keadaan menyala. Panggilan dapat diakhiri oleh masinis maupun Trans Dispatcher. Terima kasih. Mungkin itu materi Trans Dispatching yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditambahkan dari kakak-kakak alumni. Ya, silakan dari alumni lain, ada yang mau menyampaikan atau bertanya. Mungkin sekalian sampaikan aja progres kendala sama apa tadi? Selama bulan Desember ngapain aja kegiatannya? Siap, Kak. Untuk kegiatan pada bulan Desember, untuk kegiatan akademik, jadi tidak ada kegiatan akademik setelah UAS dan remedial. Setelah kegiatan UAS kemarin, kita di kampus sekitar satu mingguan ada yang melakukan remedial dari prodi. Alhamdulillah saya tidak ada yang remedi untuk UASnya. Kemudian sampai sekitar tanggal 18 Taruna dipulangkan. Di rumah juga tidak ada kegiatan akademik untuk keseharian, menyesuaikan kegiatan di rumah dan mengikuti pembekalan PKA yang dilakukan oleh kampus. Jadi beberapa hari itu dilakukan Zoom rutin, biasanya jam 9 sampai jam 12. Yang pertama kemarin mungkin ada Kak Maman, perwakilan dari LAN. Kemudian ada pembekalan juga dari akademik, dari prodi. Untuk kegiatan puspeka setelah UAS ya kemarin dilakukan samapta, dan alhamdulillah juga nggak ada remedial, nggak ada yang ada yang remed, tapi alhamdulillah saya nggak remed. Kegiatan samapta, terus setelah dipulangkan untuk persiapan PKL ini tidak ada kegiatan dari PK, tidak ada apel pagi, tidak ada apel malam, tidak ada apel olahraga. Terus mungkin itu saja kegiatan dari kampus. Setelah
pulang hanya ada beberapa kali pembekalan, 4 kali kemarin. Yang pertama dari ada kakak-kakak alumni, terus ada akademik, ada prodi. Kemudian untuk yang PKL minggu ini sudah ada yang mulai masuk, yang dari MRT Jakarta sama LRT itu sudah mulai. Untuk yang di KAI, yang di LAN itu tanggal 10, yang di LAN tanggal 11 untuk per diri. Mungkin kegiatan yang akan dilakukan kedepannya itu PKL mulai hari Selasa nanti saya lapor diri di LRS Bandung didampingi oleh Pak Arif. Untuk kendala karena tidak ada kegiatan juga mungkin masih mikir permasalahan tentang apa yang akan diangkat nanti untuk jadikan judul penelitian tugas akhir. Kebanyakan di situ kendalanya karena belum dapat pengalaman di lapangan sama sekali, juga permasalahannya ya itu belum bisa menentukan permasalahan yang akan diangkat. Selainnya nggak ada kendala. Mungkin itu saja untuk bulan Desember karena minim banget kegiatan, juga nggak ada kegiatan akademik, dari Puspeka juga nggak ada kegiatan. Kegiatannya kegiatan yang ada di masyarakat di rumah. Mungkin itu Kak, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang dapat ditambahkan dari kakak-kakak alumni atau pertanyaan? Enggak, sudah. Terima kasih atas waktunya. Oke. Dari alumni lain ada yang mau disampaikan nggak? Mohon izin Kak, izin meminta waktunya untuk on kamera sebentar Kak, untuk dokumentasi. Izin Kak. Terima kasih. Oke, jika tidak ada mungkin itu ya pesan-pesan dari pesan dan saran dari kakak-kakak alumninya untuk kesiapan Taruna Nuriza terkait, pertama terkait tugas akhir itu dipertimbangkan lagi apakah berani akan memakai judul yang tadi disampaikan. Kalau berani silahkan, tapi kalau memang mau dikurangi aspek yang ditinjau silahkan dikurangi, atau dengan judul lain silahkan. Selanjutnya mungkin perwakilan dari semua ya, selamat menjalani PKL nanti, dimanfaatkan, ambil ilmunya yang banyak, tanyakan apa yang belum paham sehingga nanti menjadi paham. Selanjutnya jangan lupa untuk untuk
tugas akhirnya jangan lupa dikerjakan. Laporannya nanti dicicil per minggu kalau bisa ada progres. Minggu 1 misalnya buat kata pengantar, minggu kedua buat pendahuluan. Minggu kedua misalnya membuat latar belakang, minggu ketiga tujuan, minggu keempat dan seterusnya. Nah, lalu untuk bulan Februari ya, berarti awal Februari nanti mungkin simulasi seminar ya. Ready nggak, Za? Insya Allah Kak, kalau mungkin saya cari judul baru Kak, kelihatannya semakin ragu dengan yang tadi Kak. Harus ready ya. Nanti saya komunikasi lagi Kak. Keadaan apa harus ready, masa penerima beasiswa tidak ready? Siap Oke. Kak. Selanjutnya tetap semangat, jaga ibadahnya, dijaga, ditingkatkan. Mungkin dari Lutfi ini ada kendala ya, jadi kakak tutup aja. Terima kasih untuk alumni yang telah hadir pada acara malam hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan akan menjadi pahala untuk nanti kita di akhirat. Dan terima kasih untuk Taruna Luruzi atas kehadirannya. Siap Pak, sama